Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berikan informasi terbaru terkait dengan seputar pendaftaran CSN tahun 2023 yang harus rekan-rekan ketahui, terlebih khusus bagi rekan-rekan yang belum menyelesaikan proses pendaftaran di sscsn.bkn.go.id. Oleh karena itu, silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Baik, langsung saja terkait dengan pendaftaran CSN tahun 2023. Beberapa hari terakhir tentunya rekan-rekan banyak mengalami kendala terkait untuk proses pendaftaran, terlebih khusus mengenai unggah dokumen dan penggunaan e-materai Bapak Ibu ya. Karena untuk di tahun ini sudah diwajibkan menggunakan e-materai dalam beberapa dokumen yang dipersyaratkan setiap instansi untuk diunggah tentunya. Dan beberapa hari terakhir juga kita banyak rekan-rekan yang bertanya mengenai e-materai ini, bahkan untuk unggah dokumennya itu tidak muncul Bapak Ibu atau mengalami error, seperti bahkan untuk proses unggah dokumen e-materainya yang bagian yang di sini ya, yang unggah PDF yang sudah ada e-materai itu bahkan beberapa hari terakhir itu tidak muncul di portal SSCSN BKN. Dan di sini sudah ada penjelasan terkait mengenai penggunaan e-materai ataupun unggah dokumen yang disampaikan secara langsung oleh BKN. Dan untuk lebih jelas langsung saja kita lihat penjelasannya dari BKN langsung Bapak Ibu yang disampaikan melalui Twitter BKN, yaitu penjelasannya, unggah dokumen sudah dapat dilakukan kembali ya Sobat BKN. Nah, tarik napas sejenak dulu, sesekali lihat keluar, baru balik lagi berkutat dengan pendaftaran. Nah, jangan lupa format size-nya nggak ngepas banget atau terlalu kecil. Cek lagi sebelum upload dan resume. Semangat! Dan ini disampaikan oleh BKN pada hari ini tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 1.20 waktu Indonesia Barat Bapak Ibu. Nah, di postingan ini juga ada beberapa pertanyaan yang harus juga rekan-rekan ketahui karena berkaitan dengan proses pendaftaran. Seperti di sini, Min mau tanya kalau tanggal di surat misalnya hari ini, yaitu tanggal 28, apakah boleh upload di web CSN-nya setelah tanggal 28 karena takut proses pembubuhan materainya lama. Nah, kemudian dijawab langsung oleh BKN, boleh, tidak masalah. Seperti itu rekan-rekan. Nah, kemudian juga ada pertanyaan, gimana mau unggah websitenya aja nggak bisa diakses, error mulu katanya ya. Kemudian dari kemarin, plus bubukan materai aja akunnya aja gagal login mulu. Nah, langsung dijawab oleh BKN, yaitu ada beberapa alternatif link e-materai yang disediakan oleh Peruri Digital. Jadi silakan dicek lagi rekan-rekan sekalian, atau nanti kita akan perlihatkan beberapa alternatif link yang harus rekan-rekan ketahui dalam pembelian ataupun pembubuhan e-materai ini. Nah, kemudian juga ada pertanyaan seperti ini. Min, untuk unggah dokumen di SSCSN, apakah harus tanda tangan basah di buku e-materai atau bisa menggunakan e-materai dan e-sign sekaligus? Ya, terima kasih sebelumnya. Nah, langsung dijawab oleh BKN. Keduanya bisa, tapi mending cek dulu pengumuman instansi, ketentuan tanda tangan basah atau elektronik. Jangan lupa sebelum dibubuhi e-materai, tanda tangan dulu biar nggak hilang. Jadi, mengenai persyaratan yang ditanyakan oleh pelamar CSN di sini, apakah boleh tanda tangan basah dibuat e-materai atau bisa menggunakan e-materai, sebaiknya setiap pengumuman yang ada di instansi rekan-rekan sekalian yang ingin melakukan proses pendaftaran di instansi tersebut dibaca pengumuman ataupun ketentuannya Bapak Ibu. Silakan diikuti ketentuannya. Nah, berdasarkan juga tadi di sini kalau kita lihat beberapa alternatif link e-materai karena banyak sekali kendala yang dihadapi rekan-rekan sekalian dalam proses unggah dokumen dan ataupun melakukan pembubuhan e-materai. Di sini ada alternatif ataupun link yang sudah disampaikan langsung juga oleh Peruri Digital yang harus kita ketahui bersama dalam upaya meningkatkan pelayanan yang optimal. Di sini kami infokan Sobat CSN 2023 juga bisa mendapatkan dan melakukan pembubuhan materai elektronik melalui reseller resmi e-materai di bawah ini. Jadi di sini ada beberapa reseller yang disematkan linknya yang bisa rekan-rekan gunakan untuk pembelian dan pembubuhan e-materai. Ada 12 Bapak Ibu ya, ada 12. Dan juga untuk channel mobil aplikasinya yang dapat menggunakan aplikasi mobile yang dapat diunduh juga ada di sini linknya yang bisa rekan-rekan pergunakan untuk proses pendaftaran, tentunya bagi dokumen-dokumen yang memerlukan dibubuhkan e-materai rekan-rekan semuanya. Jadi
Terkait dengan untuk unggah dokumen ini, silakan dicek lagi akunnya bahwasanya ini sudah bisa dilakukan penguploadan lagi. Dan untuk pembelian e-materai ini, pastikan rekan-rekan sekalian mencoba beberapa jenis alternatif yang disediakan tadi oleh Peru Digital, beberapa reseller yang bisa rekan-rekan gunakan dalam proses pembelian ataupun melakukan pembubuhan e-materai di dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran CSN tahun 2023. Yang menjadi catatan penting juga yang disampaikan BKN tadi, pastikan rekan-rekan sekalian itu menyiapkan dokumennya itu sesuai dengan ukuran. Ya, pastikan juga jangan terlalu kecil dari size yang ditetapkan dan juga tentunya jangan terlalu besar karena nanti tidak bisa diunggah. Ataupun hal ini tentunya sangat berdampak besar bagi proses pendaftaran ketika dokumen-dokumen yang diupload nanti apakah terbaca secara jelas atau tidak. Jadi pastikan rekan-rekan sekalian ketika sudah mengunggah nanti di sini di bagian unggah, silakan rekan-rekan sekalian pastikan lagi melihat dokumen yang sudah diunggah tadi. Bagaimana tampilannya ketika selesai diunggah, apakah tampilannya sudah jelas, apakah terbalik dan lain sebagainya. Dan jika ada kesalahan sebelum resume pendaftaran, jadi teman-teman sekalian masih bisa melakukan perbaikan terkait dokumen-dokumen yang bermasalah ataupun kesalahan rekan-rekan dalam proses penguploadannya seperti itu. Karena itu sangat berdampak sekali dalam proses seleksi administrasi nantinya. Perlu kita ketahui juga untuk di tahun 2023 proses seleksinya itu ada 2 tahap, teman-teman. Itu ada tahap seleksi administrasi dan juga tahap seleksi kompetensi nantinya. Jadi pastikan agar rekan-rekan sekalian bisa lulus di tahap seleksi administrasi ini. Jadi pastikan dokumen-dokumen yang diupload baik itu menggunakan e-materai ataupun tidak. Kemudian jangan sampai juga tertukar ya rekan-rekan. Jangan sampai yang surat pernyataan ini diupload di bagian surat lamaran. Nah, itu juga akan fatal tentunya dalam proses seleksi administrasi. Jadikan betul-betul sekali untuk proses penguploadan ini, ketika sudah diupload, dilihat lagi setiap dokumen yang sudah diupload di akun SSCSN rekan-rekan sekalian. Sebelum melakukan resume, mohon diperiksa kembali lagi setiap dokumen diunggah agar tidak korup, filenya tidak terlalu jelas, tidak pecah dan sesuai persyaratan tentunya. Oke rekan-rekan semua, itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan semua terkait dengan proses pendaftaran CSN tahun 2023. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.